Terus kan di dalam buku itu tuh dijelasin kalau misalnya gue harus fokus. Gue boker, terus gue merem ya kan, gue membayangkan pocong beneran cowok, demi Allah dia dari jauh, tapi di dalam merem gue. Cuma kalau orang dalam ngebayangin itu kan nggak terlalu 3D banget. Cuma gue ngeliat ada pocong, bayangan pocong set mendekat tuh kan. Berontak jalan ngelawan katanya. Demi Allah udah gue diem, tangan gue diem. Pertamanya ini gambar paling gak jelas. Pertama muter kan. Lah kata gue lepain merinding gue anjing. Demi Allah merinding gue. Soalnya beneran ke tangan gue beneran berat cok. Oke. Muter pertama kan anjing. Ini kenapa nih? Kagak jelas nih kan. Kagak jelas lah muter. Lama-lama tambah cepet cok. Ini bukan tangan gue nih. Soalnya cepet. Kalau pelan mungkin oke lah. Ini cepet nih bukan tangan gue nih. Tangannya Tomtel beneran gerak sendiri cok. Tomtel tuh abang kelas lu beneran. Terus akhirnya gue tangannya menggambar agak horor. Dia ngomong di sini sarangnya nih banyak banget siluman di belakang. Katanya di sana ada berbagai manusia kepala buaya. Malam semua sahabat pojok sofa, kali ini gue mau ceritain tentang kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Adit. Di episode pertama ini kita bakal ceritain kejadian-kejadian yang sangat-sangat mencekam yang bakal diceritain oleh Adit. Halo semuanya, betul banget. Ini adalah episode pertama kita, BTW sebenarnya narasumber pertamanya adalah gue sendiri. Sebenarnya ini kita punya barengan ya, Rep ya? Betul banget, Betul, kita punya barengan. Jadi di episode pertama kali ini kita bakal ceritain tentang cerita-cerita mistis horor dari kejadian yang dialami atau juga cerita-cerita mistis lokal yang ada di daerah dia. Betul. Sebenarnya bukan cerita mistis lokal di daerah gue sih. Sebenarnya cerita mistis yang gue alami secara pribadi. Sebenarnya gini, gue nggak tahu nih bakal jadiin judulnya kayak gimana. Ini cerita pribadi gue yang lo tahu nggak sih Guardian Angel man? Tapi bukan Guardian Angel sebenarnya. Kalau Guardian Angel kan malaikat penjaga ya. Dari awal banget ya ceritanya nih ya. Oke. Ini cerita soalnya horror banget men. Pocong nih tentang pocong. Tentang pocong. Pocong seriusan, pocong beneran. Pocong maksudnya pocongnya itu jelmaan dari orang yang ada kah, yang orang pernah meninggal kah, atau emang bener-bener ada di sekitar itu tuh kayak apa namanya urban legend gitu? Bukan urban legend, sebenarnya gue nggak tahu juga sebenarnya dia bekas meninggal. Tapi kalau pocong kayaknya, gue nggak tahu deh. Kayaknya emang jin yang merupai pocong mungkin kali ya. Karena kan kalau misalnya jin itu sebenarnya dia itu menyerupai apa yang kita takutin gitu kan. Sebenarnya kalau jin jahat kan. Gue cerita ini tentang gue yang diikutin sama pocong. Jadi gimana ceritanya tentang lu diikutin pocong, lu tahu dari mana coba? Jadi pertama gini. Jadi waktu suatu hari tahun 2021 ya, 2021. Gue taunya notisnya tuh pertama kali gara-gara gue lagi main ke rumah teman gue. Itu di sekitar bulan Juli. Sebenarnya gue nggak tahu, bahkan gue nggak percaya. Gue sebenarnya salah satu orang yang sangat skeptical ya sama hal-hal yang mistis kayak gitu. Bahkan bisa dibilang gue kurang percaya nanti nggak sih. Cuma gue suka kalau dengerin cerita horor. Makanya kita bikin podcast horor ya. Oh iya sih, kita bikin podcast horor ini pertama kali banget sih. Buat gue juga sebagai host kayak kayak suatu tantangan baru sih buat gue. Buat belajar juga sih. Ya buat seru-seruan aja sih. Buat mengabadikan ini di platform online. Betul. Balik lagi. Jadi di bulan Juli itu gue main ke rumah teman gue, ada namanya Nando, itu tahun 2021 kalau nggak salah ya. 2021 atau 2020. Pokoknya antara dua itu. 2021. Jadi pas lu datang itu pas Covid lah ya. After Covid. After Covid ya. Oke. Pokoknya after Covid. Enggak, pas Covid. Pas Covid banget tuh. Pas Covid. Tapi yang belum marak banget gitu loh. Oh, yang belum terlalu yang gimana pertama kali di Depok kalau nggak salah deh, lupa gue. Di Depok 2020 ya, tanya 2021. Lupa gue. 2019. 2020, cowok. 2020 awal. Iya, betul. Nah, akhirnya gue ke rumah Nando di bulan Juli itu. Gue datang ke rumahnya Nando ya kan. Biasanya gue udah akrab banget sama keluarganya dia, sama nyokapnya dia. Nyokapnya itu adalah orang istilahnya orang pintar gitu loh. Oke. Dukun kind of like, cuma kayaknya dia yang putih punya gitu loh. Oh, berarti kayak orang pinter yang
apa ya, bukan yang nyantet punya lah ya. Ya enggak. Oh. Dia yang penyembuhan gitu loh, Penyembuhan. spesialis. Oh. Betul. Nah, Oke. dan dia memang keturunan dia indigo. Oh, indigo. Gue datang ke rumahnya si Nando ini, Mhm. udah nongkrong. Jadi depan rumah Nando itu ada terasnya agak besar. Di depan terasnya, jadi teras di sini. Mhm. Terus ada atap panjang gitu, jadi enak banget, comfy banget buat nongkrong. Habis itu? Gue biasa nongkrong situ, nyokapnya keluar kan. Terus nyokapnya tiba-tiba nanya sama gue kan, Adit, lo habis dari mana? Lo habis dari mana? Gue nggak dari rumah, gue bilang. Gue dijemput Nando dari rumah. Terus dia, ini ada yang ngikutin lu, katanya. Ngikutin apa? Karena gue nggak ngerasa apa-apa sebenarnya, nggak pernah ngelihat apapun, nggak pernah ngerasa apapun, nggak pernah sensitif. Terus dia ngomong kayak gini, ini ada yang ngikutin lu. Lu abis dari yang ngikutin lu itu dari Jawa, kata dia kayak gitu. Nyokapnya Nando nanya, lu abis dari mana? Ini ada yang ngikutin lu dari Jawa, kata Dari dia kayak Jawa. gitu. Dari Jawa. Gue heran, kata gue, ini nyokapnya Nando antara bercanda atau enggak? Sudah gue suruh duduk sama nyokapnya Nando. Gue disuruh merem, supaya pegang tangannya dia. Singkat cerita udah selesai, ini ada yang ngikutin lu, pocong dan juga Dracula Cina. Dracula Cina yang juga. Begini, Cok. Oh, anjrit. Demi Gokil Allah, gue nggak bohong. Lo cepat. Gue kan kayak gitu. Hah? Apa lu kata? Dracula Cina gue nggak tahu. Maksud gue kayak dari pocong dan juga tiba-tiba Dracula Cina itu bisa ada di Jawa. Tapi iya makanya. Tapi dia bilang dia notice gue abis dari Jawa. Tapi memang bener gue abis dari Jawa. Tapi itu bulannya udah lama banget. Kayak 3 bulan laluan gitu. Oke. Gue abis dari Jawa beneran. Di Jawa itu gue di Surabaya posisi gue. Di Surabaya itu pokoknya gue ada sedikit pokoknya gue ketipu kerja sih tadi sana. Oke. Jadi mengharuskan gue untuk struggle. Gue udah kecopetan, ketipu kerja, handphone gak ada. Tinggal di Surabaya. Nah pas di Surabaya itu gue gak punya siapa-siapa kan. Handphone gak ada. Handphone duit gue ada di BCA. Cuma kan M-Banking gue gak ada di handphone kan. Betul. Pokoknya hilang, handphone gue hilang. Gue bener-bener literally jadi gembel di sana. Gembel, lu tau gak? Yang tinggal tidur di pinggir jalan kayak gitu. Itu bener-bener lu nggak ada kayak kayak lu saudara lu punya atau Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Di bulan-bulan terakhir gue pengen balik, gue malah ketemu sama saudaranya Anti. Oh, saudara dari Anti. Saudara Anti itu mantan gue guys. Oke. Iya, pas gue mau balik, jadi gue di sono tiap hari kan bosan banget ya bro. Gue kagak ada handphone, gue mau ngapain bingung ya kan. Jadi setiap gue tidur, gue kan orang yang belajar sebenarnya meditasi juga. Nah di samping tempat gue tidur itu, jadi gue tidur itu di tengah-tengah terminal. Ada namanya terminal Larangan di Surabaya, di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Terminal Larangan. Jadi ini terminal Larangan. Di sini gang kecil, ada warung di sini. Sebelahnya lagi pom bensin. Nah gue tidur di sini tiap hari itu. Ini jalanan sebenarnya. Cuma di warung itu menyediakan bangku-bangku di pinggir kiri kanan jalanan, sisi-sisi jalan, bahu-bahu jalan. Nah itu kalau fungsinya kalau buat siang itu buat orang-orang yang pada jajan di situ. Cuma kalau malam buat tidur para. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya bambong. Bambong tuh. Oh, bambong lah. Bambong tuh orang yang homeless ya. Nah, gue di situ tidur. Karena gue nggak ada apa-apa. Nah di samping SPBU itu ada warnet. Setiap hari gue main warnet. Di situ Pak. Jadi hari-hari gue tau nggak lo ngapain, ngamen, pulang main warnet. Nah main warnet itu emang hiburan gue bener-bener warnet doang. Nah di warnet itu kan, gue kan mulai overthinking ya. Tidur gue sendirian di sini, gue ngumpulin ongkos buat balik ya kan. Gue cari meditasi, tapi meditasi bener sebenarnya, bukan yang mistis-mistis. Nah meditasi, dalam ajaran, pokoknya ada ajaran yang ada di dalam YouTube itu, ada yang namanya sigil. Lo tau sigil nggak? Tahu gue sigil. Itu yang tanda-tanda yang buat satanis punya lah. Nggak satanis cowok, nggak selalu satanis, nggak selalu satanis. Oke. Tapi itu ya gue nggak tahu. Pokoknya mendekati lah. Bukan mendekati. Pokoknya nggak, itu yang gue lihat di YouTube itu adalah salah satu agama sebenarnya. Oke, terus habis itu bikin sigil untuk memanggil guardian angel. Guardian angel. Jadi gini, gue jelasin sebentar ya. Jadi bikin guardian angel, gue bikin sigilnya manual sebentar ya. Bener-bener manual. Lu bikin dari apa kalau gue tahu? Pakai kertas. Jadi dicatat satu-satu. Abis itu lu nanti susun. Sumpah demi Tuhan, gue masih inget sigilnya sampai sekarang. Mana ya? Kita bakal gue gambarin sigilnya kayak gini. Sigilnya kayak gimana? Sigilnya mohon maaf ya, agak berantakan ya. Bisa dilihat guys. Di kamera bisa di zoom dikit lah nanti ya. Nah ya sigilnya kayak gini. Ini jadi ibaratnya tangan, ini pala, ini kaki gitu.
Jadi apa namanya, dalam meditasi gue gitu, gue harus membayangkan itu muter-muter. Nah kalau misalnya gue udah masuk di frekuensi meditasi tertentu, gue bisa manggil guardian angel gue. Lu bisa manggil guardian angel lu. Iya. Nah kerjaan gue setiap malam itu, setelah gue gambar si sigil tersebut, adalah sebelum tidur gue harus meditasi dulu. Meditasi gue sambil tiduran, sambil ngebayangin sigil yang gue buat gitu. Terus sambil membayangkan kalau guardian angel itu will come to me dan nge-guide gue biar gue nggak bingung. Iya, tapi dari situ gue nggak pernah merasakan any feelings yang positif. Gue malah merinding. Jadi padahal gue nggak percaya kayak gitu-gituan. Gue percayanya sebenarnya meditasi buat memanggil guardian angel itu buat ngasih pikiran positif aja ke gue gitu. Jadi biar gue agak tenang. Meditasi kan kayak self hypnosis kan, menghipnotis diri gue sendiri sebenarnya kayak gitu. Nah tuh balik plot twistnya. Jadi udah itu singkatnya ya. Plot twistnya kita balik lagi ke rumahnya Nando. Terus bilang nyokapnya Nando itu bilang kalau itu beneran dari Jawa, katanya dipanggil sama lu katanya. Lu tidur di mana di Jawa katanya kayak gitu. Di situ ada pohon besar, tapi memang besar, ada pohon besar beneran ada. Beneran ada di sana ya. Ada pohon besar. Nah itu pocong tersebut itu datang dari pohon tersebut itu. Pohon yang di dekat tempat gua tidur itu. Nah, tapi kan satu orang tuh ya. Udah gitu dia bilangnya ada vampir Cina. Dari mana asalnya, guys? Ya kan gua nggak percaya lah ya. Oke, udah gua bilang gua sebagai apa ya? Gua nggak terlalu nanggepin banget. Ini terus akhirnya udah di suatu hari lagi gua itu balik ke rumah. Ada nyokap gua lagi sama teman-teman marketingnya dia. Salah satu teman marketing nyokap gua itu dia adalah seorang indigo. Dia klaim pokoknya dia ngelokit mata gua kayak gitu. Terus gue masuk ke kamar. Mades kan ada Mades itu dia yang bantu beres-beres di rumah gue. Gue lagi di kamar, Mades nyamperin gue. Lu dibacain katanya sama teman mama lu katanya. Lu suka mabok katanya gitu. Anjing katanya. Lah kegep nih anjing gue baca. Gak becek. Anjrit lu suka mabok bla bla bla. Udah. Terus sudah gue dipanggil sama nyokap gue agak deg-degan karena trigger pertamanya adalah mabok kan anjing. Kenakalan remaja lah ya. Kenakalan remaja ya elah. Iya. Itu 2021 juga tuh tahunnya. Gue ke depan. Terus temennya nyokap gue ini entah dari mana dia bilang kayak gini lagi. Lu habis dari Jawa ya katanya gitu. Kan anjing gue udah mulai deg-deg nih, deg-deg. Oh. Anjir soalnya baru fresh-freshnya ngerti gak sih lu? Kayak berapa minggu lalu gue ketemu nyokapnya Nando, dia bilang kayak gitu. Terus iya bla 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 bla. Iya di sana lu ngapain aja? Di sini ada yang kepanggil satu kata kayak gitu. Kepanggil satu bentuknya menyerupai pocong kata. Menyerupai pocong. Ini dari Jawa dan dia nggak balik-balik kata gue anjing kata gue. Udah 2 orang cowok. Masalahnya salah satu dan lain orang itu nggak kenal. Ngerti nggak lu? Wah pocong anjir. Nah terus udah. Tapi kalau misalnya dari dari yang sebelumnya berarti emang lu bener-bener orang yang skeptis sama hal-hal yang kayak gitulah ya. Gue very skeptic. Gue bukan nggak percaya banget juga sih. Cuma skeptis. Skeptis kan bukan berarti nggak percaya. Iya, bukan berarti nggak percaya. Kayak mungkin dia ada, cuman kayak nggak mungkin wujudnya kayak gitu loh. Gue orang skeptisan. Cuma kalau misalnya udah ada 2 orang yang mengeluarkan statement yang sama kayak gitu, kalau gue diikutin oleh sosok pocong kayak gitu, gue agak-agak merinding nih. Mental gue mulai ngedon juga nih coy. Agak-agak mungkin kayak anjrit gitu lah ya. Karena dari dulu gue orangnya skeptis dan gak takut sama seantu-antu banget. Gue sebenarnya gak takut banget. Cuma sama pocong udah paling takut tuh. Gak berani gue. Jangankan yang secara makhluk halus gitu, yang misalnya kita kalau misalnya mengunjungi pemakaman orang gitu kan, kalau dipocongin itu gue takut banget itu. Takut banget. Ya lalu lanjut. Oke, akhirnya kan dari nyokap gue tuh udah mulai kepikiran gue. Nah itu 2 orang terus lanjut lagi gue nemenin teman gue baca tarot. Oh jadi lu bener-bener dari hal-hal kayak gitu udah 2 orang nih, lu pengen ngebuktiin lah ya istilahnya. Iya. Lu baca bukan gue yang baca tarot. Bukan lu. Temen gue baca tarot. Temen gue baca tarot. Pokoknya dia emang tarotnya sebenarnya bukan profesional punya. Dia cuma iseng-iseng aja baca tarot gitu. Nah yaudah masih muda juga orangnya. Nah terus ada namanya Buddha, nama pembaca tarot readernya.
Terus dia ngomong, ini lu tuh ada yang ngikutin, sosoknya negatif katanya gitu. Dia itu baba-baba berbentuk pocong. Wah anjir, gue udah nggak bisa denial men. Kalau kayak gitu anjing, masa 3 orang men. Udah 3 orang. Masalahnya kagak ada benang merahnya antara satu dan yang lain, ngerti nggak sih lu? Betul. Oke, abis itu singkat cerita ini belum gongnya bang. Belum gongnya bang. Terus sudah ada satu lagi, masih ada 2 sebenarnya. Satu lagi ada teman gue namanya Nike. Jadi dulu gue sama teman gue ada namanya Karen. Si kayak gue sama Karen sama Abel, pokoknya teman-teman gue. Gue, Karen, Abel, Ucok, Afau, Tri. Oke. Ada 7 orang ya sama gue. Nah, kita mau penelusuran. Lu tau komplek BNI nggak guys? Komplek BNI. Mau komplek BNI yang di Jakarta itulah ya. Ya pokoknya dia di Jakarta. Daerah Jakarta itulah. Dia itu tempat penelusuran orang-orang yang udah profesional. Ya masuk bocil-bocil sotoy ke daerah situ. Tapi gue punya temen namanya Nike. Dia memang claim himself as an indigo. Cuma gue nggak tahu sebenarnya dia indigo apa benar. Tapi emang sebuah plot twist gue nggak ngerti anjing. Terus si Karen nanya kan. Jadi lu tahu Karen kan, bacotnya kan. Karen temen gue. Si Karen ini nanya sama Nike, ini si Adit tuh ada yang ngikutin gak sih, kata kayak gitu. Terus diterawang gitu lah, pakai bla-bla-blanya dia, segala macem pokoknya. Pokoknya gue suruh duduk, dia duduk, udah dia nerawang gue. Terus dia ngomong, ini ada sosok pocong hitam, gue nggak tahu. Visualnya dia mungkin lebih tajam daripada yang sebelumnya, gue nggak tahu. Pokoknya dia jelasin lebih rinci spesifikasi si pocong tersebut. Ini ada pocong hitam, dia dipanggil sama lo, katanya gitu. Anjing. Terus dia nanya kayak gini, lu itu pernah manggil pocong nggak, dari buku atau dari mantra kayak gimana? Gue bilang gue nggak pernah manggil buku pakai mantra segala macam, nggak pernah. Gue belum cerita tuh masalah sigil dan lain-lain. Gue cuma ceritanya sama si bunda yang baca tarot gue. Terus itu, oh iya, skip bentar. Si bunda itu ngomong kalau misalnya ini bener kepanggil. Jadi 4 orang ini ngomong kepanggil semuanya. Emaknya Nando, nyokapnya temen gue, temennya nyokap gue, bunda sama si Nike. Semua orang bilang dia kepanggil. Ini tuh kepanggil nih pocongnya. Tapi si Nike ini bilang di mantra. Gue belum bilang gue nggak baca mantra sama sekali. Tapi dia bilang mantra di dalam buku. Setelah gue inget-inget lagi, gue tuh punya bukunya Kisah Tanah Jawa. Om Hao, lu harus lihat ya. Kisah Tanah Jawa dibaca sama temen gue ini guys. Enggak, Kisah Tanah Jawa pokoknya dia baru rilis buku pertamanya dia. Oke. Iya. Gue iseng doang aja. Di dalam bukunya itu banyak banget mantra-mantra, pemanggilan pocong, pocong gendut, pocong ini. Beneran cok, gue baca. Jadi ada salah satu macam pemanggilan pocong serem gitu deh. Gue baca mantranya pakai bahasa Jawa. Iya kan, gue sotoy orangnya. Gue baca. Udah kagak nothing happen gitu, bener-bener gak kejadian apa-apa. Terus gue kan boker ya ceritanya ya. Ini beneran serius nih. Gue boker, terus kan di dalam buku itu tuh dijelasin kalau misalnya gue harus fokus. Gue boker, terus gue merem ya kan, gue membayangkan pocong. Beneran cok, demi Allah dia dari jauh. Tapi dalam merem gue. Cuma kalau orang dalam ngebayangin itu kan nggak terlalu 3D banget. Cuma gue ngeliat ada pocong, bayangan pocong, set mendekat dekat melek gue. Gue masih mikir itu sugesti gue, masih sugesti. Cuma itu udah lama banget, itu kayak 2020-an tuh. Nah di 2021 itu pokoknya dalam tahun itu, gue secara nggak langsung peduli nggak peduli jadinya, karena banyak banget yang nanyain gue pocong kayak gitu kan, banyak kan yang ngasih statement kalau gue diikutin pocong kayak gitu kan. Akhirnya secara nggak langsung alam bawah sadar gue mencari tahu apakah bener gue diikutin pocong atau jadi badan gue tuh membawa gue mencari tahu sebenarnya bener nggak sih, memvalidasi. Sudah ya kan, balik lagi kemana tadi ke 7 orang. Jadi akhirnya balik lagi ke si Nike ini. Si Nike ngomong ya kan, ya gue udah ikutin pocong merah hitam kayak gitu bla bla bla. Ini diikutin dari buku katanya. Nah si Nike agak beda nih, karena yang lain ngikutinnya nggak ada yang ngomong dari buku. Dari buku lah ya. Cuman dipanggil lah ya, dan atasnya kayak gitu lah ya. Pokoknya semuanya bilang gue kalau misalnya itu dipanggil sama gue sendiri katanya kayak gitu. Akhirnya udah anjrit kata gue, ini mah udah beneran fix dah. Jadinya yang tadi nggak percaya jadi percaya, soalnya banyak yang ngomong. Betul. Sebenarnya di komplek BNI itu kan gue ada penelusurannya. Sebenarnya tapi itu sebenarnya ada mistisnya, tapi nanti next episode aja ya. Itu kalau misalnya udah dibanjiri sama 1000 komen, kita bakal lanjut. Betul lah. 1000 komen ketik 1.
Lanjut. Lanjut. Ini yang bener-bener di luar nalar banget. Gue punya teman namanya Mbam. Mbam ini dia tuh lulusan pesantren. Lulusan pesantren dari Parung Panjang Legok sono. Lego. Pokoknya lulusan pesantren, di bocahnya seumuran gue sebenarnya. Cuma gue manggilnya Mbam, Mbam. Di rumahnya Ari, teman gue. Jadi gue main sama si Ari, akhirnya kenal si Mbam. Mbam itu akamsinya orang Parung sono. Oh. Rumahnya Ari itu sebenarnya di Ciledug sama di Parung. Nah, gue main ke rumahnya Ari yang di Parung. Karena di sana nongkrong rame sama teman-temannya dia. Ada yang namanya Mbam juga. Main mistis-mistisan cuy. Terus gue kan orangnya very skeptical ya, lagi ya. Gue kagak percaya dah pokoknya. Dia di pas gue datang pas main di Parung itu, mereka semua lagi main mistis-mistisan ceritanya. Mistis-mistisan apa tuh? Apa? Ada namanya orang Kevin, namanya orang Parung, namanya Kevin, terlalu keren ya. Bercanda, Pin. Mohon maaf. Bercanda ya. Iya, Oke. ada orang namanya Kevin. Pokoknya dia kesurupan macan, kesurupan maung. Pokoknya ngomong tapi pakai bahasa Sunda gitu deh pokoknya. Nah, itu skip that part deh pokoknya. Tapi pokoknya intinya dia main mistis-mistisan. Katanya lu mau ngerasain kesurupan nggak katanya. Gue bilang gue mau coba, gue bilang. Jadi gue duduk di sini Mbam depan gue. Gue duduk diam, tangan dia gini kepala gue. Kalau misalnya ada apa-apa pun jangan dilawan. Lu merem, lu ikhlasin dulu diri lu, badan lu. Yang lainnya udah pada digitu-gituin, pada kesurupan, ada yang ngerasain something. Gue doang kagak ngerasain apa-apa, Cok. Iya. Apakah iblis gue terlalu dominan? Gue gak tahu. Gue gak tahu apakah yang di dalam diri gue terlalu dominan, ya kan kagak ngerasain apa-apa gue, Cok. Ya udah. Pokoknya mistis-mistisan berlanjut lagi. Ada sesi pengecekan kodam. Si Mbam ini dia itu kayaknya dia bisa kayak ngerasain orang, sembuhin orang kayak ruqyah gitu, ilmu ruqyah gitu dia bisa. Pokoknya gaib-gaib gitu bisa. Akhirnya pertama-tama sebelum melakukan cek kodam itu dia ini ngeluarin yang tasbih. Tasbih, gue suruh pegang tasbih, Cok. Ini muter tasbihnya. Dipegang lu muter, kata gue. Wah, beneran muter nih kayaknya nih. Beneran muter, Cok. Beneran muter. Pertama pelan. Wah, anjing, kata gue, lama-lama ini lumayan mengerikan nih. Tapi gue berusaha denial kenapa bisa gitu. Apakah ada suatu fisika yang bisa jelasin itu? Cuma gue nggak tahu. Pokoknya gue nggak terlalu percaya di situ. Tapi emang beneran muter. Masih belum percaya. Muter semuanya ya kan. Ada beberapa orang. Gua, Ari, Kevin, Afau, Tompel, abang kelas lu tuh. Iya, gue lagi nongkrong di situ kan 5 orangan deh pokoknya. Udah selesai. Akhirnya si Afau ini bocahnya terlalu gaib banget. Dia gaib. Kita main cek kodam. Cek kodamnya agak beda daripada yang lain nih. Ini agak beda, agak lain. Beneran. Ini yang apa ya? Ini klimaksnya. Yang dari kemarin itu gue sebenarnya jadi percaya nggak percaya, denial. Yang ini bikin gue jadi bener-bener percaya kalau emang itu ada something yang salah gitu ya. Ada something yang follow me in the back. Gua Oke, dari awal dulu. Jadi gue ada Tompel, Afau, Ari. Gue Tompel, Afau, Ari, Kevin sama si Mbam. Pertama Tompel, dia suruh pegang, dia kasih kertas ya kan, dia suruh pegang pulpen, katanya lu tangan lu diemin aja, nanti tangannya bakalan bergerak sendiri menggambar sesuatu, kata dia. Oke, beneran. Pertama kan dia diem, kertas diem aja udah. Gue nggak ngerti dia mentransfer apa, gue nggak ngerti mentransfer ilmu apa gimana, gue nggak ngerti. Tangannya Tompel beneran gerak sendiri, Cok. Tompel tuh abang kelas lu beneran. Terus akhirnya gerak. Tangannya menggambar, agak horor ya. Agak horor, guys. Mulai merinding. Udah mulai aneh-aneh aja. Oke. Si Tompel itu tangannya beneran muter, membentuk seseorang, figur yang si Mbam bilang ini adalah seseorang yang ngikutin dia. Oke, dia beneran satu orang. Kata gue halu-halu nih, atau enggak dia mau kerjain gue nih. Karena kan gue selalu, jadi gue tuh skeptis, tapi karena dia teman gue, jadi gue ngeledekinnya kayak ngeremehin dia, ngerti gak sih lu? Padahal gue ngeledekin doang, bukan ngeremehin. Bukan ngeremehin kan? Iya. Oke. Terus udah, lanjut lagi kan ke Afau. Dari Tompel ke Afau, set gambar beneran kegambar beneran juga nih. Bener-bener kegambar tuh. Afau, Ari,
Aval, pokoknya Tompel, Aval, Ari, Kevin semuanya kegambar semua. Itu semuanya dalam bentuk orang. Gue merinding dah anjing. Beneran dah. Terus akhirnya tiba di gua kan. Kertas pegang. Ini dia mereka semua percobaan pertama semua berhasil ya kan. Gue nggak tahu karena di pala gue tuh denial, beneran denial, kayak nggak percaya gue. Terus dia mentransfer ilmu atau gimana, pokoknya dia tangannya begini. Tapi nothing happen, bener-bener tangan gue diem aja, itu nggak kenapa-napa kata gue. Tapi agak gentar juga nih gue nih, soalnya ngeliat 4 orang pada begitu semua. agak gentar juga. Apa gue tahan apa gimana, sugesti gue kayak gimana ya kan. Akhirnya dicoba lagi beberapa kali. Lu ikhlasin, lu jangan berontak, jangan ngelawan katanya. Demi Allah udah gue diem, tangan gue kan gue diem. Pertamanya ini gambar paling gak jelas. Pertama muter kan ini tangan gue. Lah kata gue bolak-balik merinding gue anjing. Demi Allah merinding gue. Soalnya beneran ke tangan gue beneran berat, Cok. Oke. Muter pertama kan anjing. Ini kenapa nih? Kagak jelas ya kan? Kagak jelas lah, muter lama-lama tambah cepet, Cok. Ini bukan tangan gue nih. Soalnya cepet. Kalau pelan mungkin oke lah. Ini cepet nih, bukan tangan gue nih anjing. Begini tangan gue. Tek lama-lama bentuk bulat, spiral. Kan acak-acakan gitu, ngerti gak sih? Lu kebayang gak sih lu? Kebayang sih gue. Iya. Tek. Jadi kan kusut gitu kan. Lama-lama dia membentuk bulat bentuk pocong, demi Allah. Demi Allah bentuk pocong, sumpah. Pocongnya mungkin yang dibilang dari kemarin-kemarin ngikutin lu lah ya. Beneran itu klimaksnya tuh. Itu klimaks anjing. Gua jadi kayak ketulah gitu anjing ini. Gua nggak percaya sama si Mbam nih. Padahal gua ngeledek-ledekin dia. Malah gue dibikin takut banget, Cok. Dibikin bener-bener langsung anjing. Kenapa pocong? Kenapa pocong? Tapi dari pocong yang ini kan, maksudnya pocong ini kan udah ketemu nih benang merahnya ya. Terus yang kalau yang vampir Cina itu, lu udah pernah dapetin jawabannya belum sih? Enggak, vampir Cina sih kayaknya enggak deh. Kayaknya dia salah ngelihat atau gua nggak ngerti sih. Nggak ngerti ya. Gue sih jujur aja ya, kalau misalnya sama nyokapnya teman gue, kayaknya dia juga ngebaca gue nggak terlalu itu buat kayak niat-niat banget gitu. Mungkin sekilas aja kali ya. Kacau. Tapi kalau misalnya kayak dari keturunan lu mungkin, atau dari nyokap atau bokap lu, ada nggak sih kayak keturunan Cina? Mungkin dia ngeliatnya karena dari situ kali. Ada kayak bubuyut lu tuh yang datang buat nge-backup lu. Maksudnya bukan nge-backup sih, kayak bakal nolongin lu dari apa sih namanya, energi negatif gitu. Nggak ada sama sekali. Enggak, lu bayangin deh, lu pikiran nggak? Cek kodamnya pocong, pikiran nggak? Iya sih, cek kodamnya pocong guys, coba lu Tapi bayangin. kalau misalnya pocong itu can make me more rich, nggak apa-apa ya. Iya sih. Itu Enggak, canda pocong. Jangan. tadi kayaknya udah datang dia. Nah, terus udah mimpi sih. Kalau mimpi sih gue bisa dibilang nggak apa ya. Kalau mimpi sih nggak bisa dibilang itu nyata ya. Namanya juga mimpi ya, nggak bisa bilang nyata. Mimpi gue ada di suatu lorong gelap. Jadi gini, lorong, lu kebayang nggak? Lorong kayak terowongan di Amerika yang belah. Di terowongan di luar negeri yang ngebelah bukit, tau nggak? Kan bentuknya kayak begini kan? Oh iya, oke. Ada pocong di tengah-tengah situ, tapi jauh dari gua. Terus lu suruh ngikutin gua, katanya gua suruh ngikutin dia, katanya dia. Itu gua nggak tahu ya. Gua antara ini real atau enggak. Soalnya terowongannya ternyata sangat nyata banget, men. Tapi pocong itu jauh banget, kayak sarabun-rabun kayak gitu. Gua suruh ngikutin dia. Tapi enggak sih, gue ngikutin cuma gue ngikutin nggak sampai keluar terowongan itu. Nggak sampai keluar terowongan, tapi abis itu tiba-tiba lu kebangun lah ya. Gitu sih paling. Itu sebenarnya gue masih punya beberapa cerita horor yang sebenarnya sangat menarik ya. Cuma gue merasa skill storytelling gue tuh agak kurang, soalnya agak loncat-loncat. Akan diperbaiki, guys. Akan diperbaiki di episode kedua dan ketiga, guys. Nah, betul. Tunggu aja, stay tune terus pokoknya ya. Terus ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan dari lu nih, apa nih? Oke, pertanyaan dari gua tuh kayak apa ya? Lu kalau misalnya lu kan udah ketemu nih sebenarnya benang merahnya pocong gitu, tapi dia sebenarnya ada ngeganggu gak sih dalam kehidupan lu gitu, kayak tentang kayak hari-hari lu gitu, ada kayak lupa. Gak sih? Ada yang ngomong pokoknya gue tuh dibuat gue jadi malas banget, jadi malas, jadi mager, tiduran mulu, rebahan mulu, ngikutin dari sifat pocong itulah ya. Cuma kenyataan memang sebelum ada pocong emang belum begitu deh gue. Udah kodratnya kayak gitu kali ya. Sebelum ada pocong emang gue mager deh gue orang. Kurang horor ya.
Tapi bener sih, itu yang bener-bener demi Allah, soalnya seriusan gue, itu tangan gue beneran muter banget cowok. Pelan, pertamanya pelan kan, gue denial man. Oh jadi ada momen dimana, momen ketika MK tangan gue bergerak tapi gue lawan. Jadi garisannya begitu. Nah, Nah, gitu tuh. iya tuh setelah selesai, iya lu sempat ngelawan katanya kayak gitu. Lu bayangin aja, lu ngecek kodam yang biasanya jadi Nyiro Kidul, Sebenarnya Semar, atau anjir, apapun, tiba-tiba lu pocong. kodam anjir. Nyiro Kidul terlalu GG banget anjing, mage. Overpower anjir dia, sumpah. Tapi kayak kalau kayak ini kan bener-bener yang apa namanya, karena kan emang ini lu kepanggil ya. Tapi lu ada nggak sih kayak cerita-cerita horor yang bener-bener kayak lu jalanin gitu, kayak sekilas ngeliat atau apa gitu, kayak Oh, lu ada nggak sih kayak lu six tahu sense nggak? gitu nggak sih? Gak ada six sense gue. Cuma Lu- gue pernah, bukan halu, karena gue kalau misalnya ngeliat sekelebat gitu, gue suka ngerasa kalau gue halu atau nggak lagi Lagi nggak fit lah ya. nggak bisa dibuktikan Nggak lah. bisa Kalau yang dibuktikan. gue ngeliat sendiri, ada sama adek gue, sama Rehan, masih kecil tuh dia. Gue masih kecil, dia masih kecil, sama-sama masih SD. Lu belum pernah ke rumah gue yang lama ya? Belum. Jadi di rumah gue itu bentuknya ini di depan. Nah gini, ini rumah gue. Samping rumah gue itu kebun yang ada tong sampah yang ke bawah gitu. Galian tong sampah. Urukan gitulah ya. Di rumah gue samping kebun, galian tong sampah sebelah kanan sini. Di sebelah sininya ada gubuk. Jadi dia kan ke rumah gue. Set, sebelah kirinya ada gubuk, sebelah kanannya ada tong sampah gede. Tong sampah gede. Nah di belakang rumah gue ada rumah om gue. Hmm. Bokap gue lagi main ke rumah om gue malam-malam. Itu jam 10 malam. malam. Gue sama adek gue jalan, suruh panggil bokap gue sama nyokap gue kan. Maksudnya nyokap gue nyuruh gue manggil bokap gue. Gue minta temenin Rehan dong. Gue minta temenin Rehan, ini lucu sih sebenarnya. Gue datang ke belakang, udah gue bilang papa disuruh pulang sama mama gitu kan. Udah balik, udah selesai, gue langsung balik sama Rehan. Nah ini kan rumah Melalan, ini rumah gue. Otomatis kan gue harus ngelewatin Si kebun itu sama tong tong sampah, sampah besar sama Sama pos gubuk. ronda itu lah ya. gubuk. Udah pas gue di jalan-jalan samping rumah gue banget nih, itu gue marahan lihat sebelah kanan ada kuntilanak berdiri, rambutnya panjang di depan gubuk anjing, demi Allah. Itu rambutnya panjang banget sampai ke lantai, sampai ke tanah, sampai ke tanah. Nah dari situ kenapa gue jadi nggak terlalu takut banget gitu. Gue teriak dong anjing, masih kecil ya kan, nangis gue, nangis. Nah di dalam rumah gue itu ada opa gue, ada oma gue. Nah opa gue bilang, aku ngeliat kuntilanak, nangis kan. Masalahnya bukan gue doang yang ngeliat, Rehan juga ngeliat, adik gue juga ngeliat. Teriak-teriak, nangis. Apa namanya, ada kuntilanak, lihat kuntilanak tadi, bla. Mana ada kuntilanak? Opa gue kan orangnya agak-agak rock and roll juga kan. Gue, nyokap gue, oma gue ke samping, sama Rehan juga ke samping. Mana kuntilanak? Opa gue kayak gitu, demi Allah. Mana kuntilanak? Mana di sini tidak, nggak ada kuntilanak, nggak ada tuh yang kuntilanak. Dari situ otak gue bilang, apa gue halu ya gitu anjing? Iya. Oh, Tapi masalahnya berdua kan. Nah, tapi pas dia datang ke situ, yang tadinya mencekam jadi nggak mencekam tuh daerah situ ya kan. Dari situ jadinya gue agak-agak halu kali gue. Masih kecil kan, Betul. program lagi kebentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk. Nah, gedean dikit ya nggak tahu. Jadi Berarti skeptis, bukan dari- Gue takut kalau misalnya di depan muka gue begini sih, agak takut juga ya. agak gedon lah ya. Agak ngedon juga Agak gue. gedon juga lah ya. Oke. Sebenarnya cerita horor yang dialami rame-rame gue juga ada juga sih. Ada lagi, cuma next episode. Next episode lah. Jadi yang ngebikin lu skeptis, nggak percaya sama hal-hal mistis itu dari opa lu inilah. Secara nggak langsung ya kejadian itu, momen dari kejadian momen itu. ketika dia menyantroni kuntilanak yang Menjatuhkan kuntilanak. ternyata nggak ada di situ. Tapi sih somehow gue percaya kalau misalnya hantu-hantu itu bakal menampakin diri sama seseorang, orang-orang yang believe kalau mereka memang hadir. Kalau misalnya kayak manusia-manusia skeptis kayak gue, kayaknya hantu juga gak mager nih. Iya. Kayaknya iya sih, soalnya hampir rata-rata orang skeptis juga kalau ngeliat setan tuh mungkin ditampakin bisa. Cuman kayak apa ya, kayak palingan lagi capek aja kali gitu. Energinya beda. Tapi sekarang apa ya, gue sih nggak pernah ngalamin mistik yang terlalu gimana. Beberapa hal yang kejadian nggak masuk akal sih pernah terjadi. Gue pernah diteror satu ruangan sama Kevin, tahu Kevin kan lu, anak kapal. Gue pulang bakar di rumah Kevin, gue, Umi, Iqbal sama pacarnya Umi.
sama suaminya Umi, gue lupa tuh. Soalnya itu masih sekolah gue 2018 2019. Oke. Malam tahun baru. Bukan malam tahun baru. Kita bakar-bakar abis Umi marriage, tapi di situ kita lagi bulan puasa posisinya. Oh, bulan puasa lah ya. Bulan puasa bakar-bakar, pulang kita main ke kosannya si Umi sama si siapa? Mama suaminya kan. Hmm. Ada Iqbal. Iqbal ini orang yang bisa gitu dah. Dia di bola pesantren juga, cuy. Pesantren juga. Nah, rumahnya tuh aneh banget rumahnya Umi. Jadi gue masuk, dia di rumahnya di daerah Green Garden. Green Garden. Green Oke. Garden. Pokoknya daerah sana. Boleh nyebut daerah nggak sih? Nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya nggak boleh. Nggak apa-apa lah. Oke lah, Ya ya. kan gue nggak menyebut instansi kan. Oke. Instansi. Hmm. Singkat cerita pulang bakar-bakar ya kan, ada Chandra, ada teman gue juga namanya Chandra. Oke. Lu tahu Chandra kan? Gue tahu Chandra sih. Chandra salah satu orang sosok inspirational. Inspiration banget sih itu. Betul, dia difabel tapi dia jadi pemain bola, men. Keren ya, dia sering masuk TV, pernah masuk TV bukan sering. pernah masuk TV. Oke. Nah, akhirnya rame-rame di situ. Nah, gue mabok, ceritanya gue mabok, nokip nakal dikit doang sih sebenarnya, nggak mabok banget. Jadi gue beli intisari buat rame-rame beberapa orang. Jadi maboknya sebenarnya buat ngenakin badan aja. Si Iqbal juga mabok juga. Si Umi kagak mabok, pacarnya suaminya mabok. Pokoknya balik-balik dari apa namanya? Dari bakar-bakar itu. Bakar-bakar itu ke rumahnya si Umi yang ada di daerah Green Garden. Nah, udah posisi rumah Umi ini very unique dan aneh menurut gua. Gimana tuh? Jadi di bawahnya itu jadi masuk gang kecil gitu. BTW ini Green Lake-nya itu di pinggirannya, bagian pinggiran di perkampungannya. Masuk gang, rumah dia tuh ada di sebelah kiri. Oke. Di depan rumah dia tuh pagar gede banget. Ya, ini kos-kosan loh, pagar gede banget. Dan pas gua masuk itu kayak kosong aja gitu, melompong, bekas bengkel. Oh, bukan. Jadi tadinya tuh rumah tingkat, cuma di bawahnya dijebolin gitu, ngerti nggak? Oh, kayak rumah panggung gitu lah ya. Jadinya kayak rumah panggung. Kayak rumah panggung gitu. Tadinya rumah tingkat, bawahnya dijebolin. Dibolin. Emang agak aneh, agak renta ya, agak gempa dikit hancur. Canda ya. Gue masuk. Nah, jadi bawahnya pelong, di pojokannya itu ada kali. Oke. Nah, di pembatas dari rumah itu sama kali itu cuma pakai asbes apa sih itu? Asbes. Yang kayak Besi-besi gitu lah. besi-besi buat yang di atap gitu. Nah, iya. Mau naik ke atas itu kita di sebelah kanannya itu, di bagian kanan ada tangga kecil buat menuju ke lantai 2. Lantai 2 itu kamarnya dia. Di bawahnya kan kosong, bekas bengkel bawahnya. Di atas gue masuk ke dalam. Jadi di tangga itu sampingnya itu ruangan buat duduk-duduk, depan tangga persis itu ada TV, ruangan buat duduk-duduk, sampingnya tempat cuci piring sekalian toilet. Jadi dia satu ruangan itu bener-bener kagak ada sekat. Nggak ada sekat sama Jadi sekali. mandi di situ. Cuma kan dia di suami istri ya sah-sah aja. Sah aja sih kalau gitu. Nah, samping TV itu ada kasur. Gue tiduran di kasur gitu sambil main handphone ya kan. Nah, itu sambil main handphone tiduran. Nah, siapa sih Iqbal itu pokoknya lagi ngobrol-ngobrol. Gue juga sebenarnya sama si Iqbal itu baru kenal juga sama suaminya Umi, baru hari itu day one, baru pertama kali ketemu. Pertama kali lah ya. Gue tiduran sama Chandra berdua ya kan. Gue tiduran sama Chandra sambil main handphone, sambil main-main, sambil ngobrol-ngobrol, main handphone sambil ngobrol-ngobrol. Di bawah ada Kevin, mereka semua lagi pada ngumpul. Nah, malam-malam itu sekitaran jam 2 malam atau enggak jam 2 malam. Pokoknya hampir menjelang pagi lah ya. Pokoknya setelah jam 12 tengtong kita langsung cabut ke rumahnya si Umi. Ya pokoknya jam 1 ya. Iya pokoknya jam 1 dini hari atau malam. Tiduran, tiba-tiba ini nuansanya, auranya kayaknya hening semua nih. Gue sih nggak ngerasa belum ngerasa horor. Cuma gue ngerasa itu mencekam, kayak ini apa sih, kayak nggak betah banget gue di situ, nggak betah banget. Tiba-tiba ada suara kuntilanak dari jauh. Ini rumahnya, jadi kan di belakang itu kan kali kan, ada suara kuntilanak di situ. Ini si Iqbal katanya dia pokoknya dia kayak orang bisa, dia lulusan pesantren gitu. Dia ngomong di sini sarangnya nih banyak banget siluman di belakang, katanya di kali ini ada berbadan manusia pala buaya. Iya kan, bingung ya gue ya. Sebenarnya gue believe it or not ya, tapi ya gue nggak ngerasain ada yang entitas yang serem-serem kayak gitu. Gue malah lebih ngerasain ke kuntilanak. Ada suara kuntilanaknya bukan cuma satu, kayak saut-sautan gitu. Tok. Anjing kata gue. Kita awalnya ketawa karenanya, jadi dia ketawa kita ketawain, ngerti gak sih lu? Paham. Karena gue rame, Cok. Bener sih. All best. Gue juga gak takut banget ya kan. Jadi dibecandain balik gitu kan.
lama-lama mulai nih. Itu kan asbes kan di bawah kan, ingat kan lo? Di lantai bawah asbes buat nutupin ke kali. Nah di asbes itu tiba-tiba tar. Anjing kata gua, ini mulai agak deket nih. Tadi kan suaranya jauh kan, suara kuntilanaknya jauh. Ini mulai agak deket nih karena di asbesnya di bawah deket banget kan. Lantai 1 kan. Tak, anjing kata gua. Udah tuh akhirnya si Chandra ini kan bocah alim ya. Nah kita ketawa-tawa ada sedikit efek alkohol dikit ya kan. Agak-agak kobam dikit ya kan. Gimana gitu pokoknya. Agak kobam dikit. Nah tuh yaudah jadinya diketawa-ketawain aja kayak kobam gitu kan. Ilmu apa namanya, terlalu sotoy. Ilmu sotoy lah yang dipakai. Terus si Chandra mulai doa-doa. Terus yang bawah mulai doa-doa juga si Iqbal tuh, lulusan pesantren. Doa ayat kursi. Di situ semua orang berdoa. Gue bingung anjing. Tapi gue ngerasain kuntilanak kayak gue cuma aduh Tuhan, apa namanya, jangan serem-serem amat lah. Soalnya terlalu deket banget terlalu deket banget nih, mulai udah jangan sampai physical touch deh, jangan deh. Udah makin barbar padahal bulan puasa, lu bayangin tuh. Padahal bulan puasa makin barbar anjing. Jadi di atas rumahnya Umi itu dia ada atap, tapi atapnya itu kayak triplek. Aduh, pokoknya kayak cuman bukan genteng, jadi kayak cuman lancip begitulah ya. Pokoknya triplek gitu, tapi udah keropos banget gitu, kayunya udah keropos di atas itu, di atas genteng. Duk, demi Allah. Bukan gue yang ngerasain, masalahnya bukan gue doang yang ngerasain. Gue rame-rame cuy. Jadi gue gak halu. Nggak betul sih. Gak masuk akal. Kuntilanak aja udah gak masuk akal. Ya kan? Ditambah kayak gini, tambah apa namanya? Ada interaksi lah ya. Iya. Interaksi. Nah, duduk hening tak. Mulai ngedon nih rame-rame ya kan. Terus akhirnya suara gede-gede gitu kan. Ini masalahnya keserangan makin berlanjut. Apa namanya, dia kata gue mulai percaya kalau ini setan dan setan ngeri karena kan biasanya kalau setan kan ini cuma ketawa-tawa doang. Ini di atas kepala gue duduk kayak gitu kan, mulai apa suara orang lari di atas atap itu berkali-kali kayak bukan cuma 1 menit doang men. Jadi kan ya gue patokan gue berhenti itu azan. Patokan lo berhenti itu azan subuh berarti ya? Subuh. Jadi selama dari jam 1-an itu sampai subuh itu gue bener-bener diganggu banget men. Jadi tadinya kuntilanak ya kan, lempar deg satu-satu kan, ganti-gantian. Nah makin lama barengan duduk tar suara kata kuntilanak. Demi Allah di situ baru orang pada baca ayat kursi rame-rame aja. Nah, gue kalau bisa di posisi kayak gitu gue nggak bakal tahu sih. Mulai ngedon gue. Nah cuma kan gue udah tinggi apa namanya, udah tinggi hati ya, maksud bukan tinggi hati, udah banyak bacot ya kan. Jadi siapa namanya, pas kita ngalamin itu di awal-awal kan, serangannya masih level 1. Dia belum jungle tuh dia. Belum ngejungle dah tuh. Belum jungle, iya. Belum farming, masih ya lah. Kahit langsung ketam ya kan. Anjing masih pelan. Gue sosok berani tuh di situ. Pokoknya gue menjadi sosok yang orang sosok berani banget gitu. Pas kita mau subuhan. Jadi si Umi itu sama si Chandra sama beberapa teman gue itu dia makan sahur. Makan sahur itu kayak jam 3-an gitu. Nah, harus kan beli lauk, Betul, diharuskan beli lauk buat lu makan. Pada makan semuanya. Lu bayangin habis kejadian bertubi-tubi kayak gitu, yang turun kagak ada yang berani anjir. Gak ada yang berani turun lah anjir. Iya sih, nggak mungkin juga ya lu dapat interaksi kayak gitu ya kan, hampir mungkin mendekati yang benar-benar level maksimal anjir. Lewat tangga lorong, kalau gue habis tangga, depan tangga gue banget langsung asbes begitu. Iya kan gak ada yang tahu ya, dulu mulai jam 3. Ya udah akhirnya beranikan diri karena gue udah sotoy di awal ya kan. Gue paling udah gak usah takut. Padahal hati gue udah takut pingsan aja. Tapi pas turun ternyata gak ada apa-apa. Gue balik pun gak ada apa-apa. Berarti aman. Tiba-tiba gak lama nih udah azan. Nah itu pengalaman gue paling yang dirasakan rame-rame. Itu mungkin yang bener-bener pengalaman yang interaksinya tuh bener-bener tinggi banget. Sebenarnya yang paling kacau itu sih di BNI, di komplek BNI itu. Oh, di komplek BNI itu ya. Men, itu tuh di komplek BNI itu tuh bukan buat newbie sebenarnya. Itu tuh udah Sarah Wijayanto udah kesono. Oke. Kayak influencer YouTuber horor yang udah gede gitu loh. Sedangkan gue dengan sotoynya uji nyali di sono, ngiterin apa? Komplek BNI. Nunjuk ya di sini bekas bunuh diri ya. Ada kuncennya, gue dianterin. Sumpah.
Ya situ aja sih. Kalau yang BNI itu nanti ya. Nanti ya kalau Itu seru banget sih, si siapa namanya, si Abel sampai kesurupan soalnya. itu benar-benar sampai kesurupan bener-bener. Tapi kayak tapi mungkin di sekitar orang lu itu banyak yang percaya apa enggak sih? Maksudnya percaya dengan hal-hal mistis kayak gitu. Di lingkungan keluarga gua, Di- gua bersyukurnya ya. Gua tuh besar, keluarga gua, nyokap gua tuh kagak yang waktu kecil nakut-nakutin sama setan gitu, kagak. Oh enggak yang kayak apa namanya kayak Awas tuh kesini entah ada hantu gitu, enggak. Jadi kayaknya pas gedenya gue jadi kagak kepikiran ke sono, enggak kepikiran ke sana. Iya, di tempat gelap itu ada hantu. Jadi gedenya kan biasanya jadi takut Jadi tempat takut, gelap ya kan. Takut ada hantu. Gue sih gak ada kepikiran ke sono. Nyokap gue kalau gue nakut-nakutin kayak awas di situ ada macan, ada anjing kayak gitu-gitu, ada harimau kayak gitu. Oh lebih ke arah bentuk fisik lah ya. Lebih bener-bener yang bisa membunuh ya. Bener-bener bisa membunuh ya dibanding yang itu. Berarti emang kalau dari keluarga lu sendiri bisa dibilang itu hampir rata-rata skeptis juga lah sama hal-hal kayak gitu lah ya. Mungkin percaya ada beberapa tapi hampir rata-rata skeptis buat ngedidik anaknya juga nggak terlalu yang kayak gimana. Dia skeptis, bukan skeptis sih. Dia tuh mendidik anak-anaknya biar gedenya tuh kagak takut aja. Nggak takut aja. Sebenarnya gue nggak yakin dia skeptis sih. Nyokap gue sih penakut ya. Nyokap gue penakut. Oh nyokap lu penakut. Dulu waktu gue di rumah kecil itu yang gue bilang di sampingnya, di belakangnya rumah om gue tidur di ruangan, gue masih tidur sama kakak gue. Nah malam-malam gue kan tiap hari, hampir setiap hari gue nunggu bokap gue pulang kerja itu sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Nah di tembok kayak gini tuh gini-gini. Demi Allah. Nah itu berdua sama kakak gue. Jadi padahal di sampingnya tuh kosong. Ada suara orang jalan. Sak. Kedengeran banget. Iya. Nah jadi emang di rumah gue itu sampingnya kuburan, tapi kuburannya bukan kuburan TPU gitu. Oh, kuburan kayak kuburan keluarga gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau bilang kuburan gede serem kagak juga sih. Enggak juga sebenarnya lah ya. Iya. Cuma sore-sore gue nanya sama guru ngaji gue, sama kakak gue juga gentar juga cuy. Lagi tidur gini-gini. Terus kata guru ngaji gue gini, oh ini salah satu didikan yang bikin gue juga agak konyol. Guru gue tuh ngomong kayak gini, kamu kalau digedor itu mah jin iseng doang, kamu gedor balik aja. Gue gedor balik malam-malam, gue gituin balik. Bener-bener lu gedor balik. Iya. Pulang selalu ada suara orang jalan kaki. Gue tuh selalu mikir itu bokap gue yang balik. Kan gue selalu begadang ya. Gue selalu mikir bokap gue yang balik. Itu gue bilang sama kakak gue, teh itu ada suara orang jalan kaki. Teh ada suara ngetok pintu di rumah gue. Sampai bener-bener ngetok pintu tuh ada. Anjing. Cerit. Udah gue keluar, gue buka pintu, gue gak ada siapa-siapa. Itu masih kecil tuh, masih bocil. Kayak kelas 2 SD, 3 SD kali. Dari kecil nggak terlalu gimana sih. Cuma lumayan mencekam juga sih di rumah gue dulu. Mungkin emang di rumah yang lama lu itu mencekam lah ya. Ini sebenarnya ada yang lebih menarik lagi, cuma nanti soon for the second episode. Ya udah, itu aja pojok sofa. Mohon maaf kalau misalnya kurang seru. Cuma untuk kedepannya Kita bakal ningkatin. Pokoknya kita bakal ningkatin semuanya. Oke. Ningkatin kualitasnya dari segi audio, lightning, kamera, walaupun 60 juta. narasumber. Oke, berarti sekian ya dari betul. cerita hari ini yang dibawain oleh Adit ya. Oke, terima kasih semua yang telah menonton di acara kali ini. Don't forget to subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke tetangga kalian, ke teman kalian, selingkuhan kalian, siapapun yang terdekat. Kalau ada orang yang nanya juga bilang aja, tonton Pojok Bersofa. Pojok sofa. Pojok sofa. Betul banget. Itu baru bikin tadi tuh sebelum live, sebelum tag video. Kita tuh tiba-tiba YouTube. Oke. Tunggu kejutan dari Pojok Sofa in the future. Maybe kita bakalan give you more some horror story yang sangat interesting. Cuma dari sumber lain. Kalau gue soalnya hidup gue kurang seru ya, horror kayak gitu ya. Tapi anyway, lu ada cerita horror nggak? Kalau dari gue sih kayaknya nggak ada deh. Kayaknya hidup gue tuh terlalu flat aja gitu. Kalau buat horornya kayak di dunia nyata ya. Iya, horornya mungkin kalau di gue tuh bukan horor yang setan sih. Oke, bye bye. Bye bye semua.